Oke, ini kita beralih ke informasi lainnya, Mbak ya. Ini di mana ada warga di wilayah Sumatera Selatan. Ini yang kemudian dihebohkan. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang kemudian hidup kembali setelah dimakamkan. Wanita ini bernama Yeni dimakamkan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di TPU Wakaf pada Minggu 20 Februari 2022 lalu. Selama 5 jam, Yeni ini disebutkan mengalami mati suri dan kemudian kembali meninggal dunia sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Kehebohan itu bermula saat salah seorang anggota keluarga Yeni kerasukan dan menyampaikan pesan bahwa yang bersangkutan masih hidup. Untuk memastikan hal itu, keluarga sepakat menggali makam dan membawa pulang jenazah ibu berusia 31 tahun itu. Jenazah Yeni lalu diperiksa oleh tim medis, namun setelah diperiksa, tim medis menyampaikan atau tetap menyatakan bahwa Yeni meninggal dunia. Oke, pemirsa, kita akan coba update sebetulnya kisah atau cerita lengkapnya itu seperti apa sih. Kita akan coba gali keterangan ini bersama dengan Ketua RT setempat, ada Pak Bayumi. Selamat pagi, Pak Bayumi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Sehat. Oke, Pak, ini kan berita yang cukup menghebohkan sekali ya, Pak ya. Ini sebetulnya ceritanya gimana sih, Pak, awalnya? Cerita awal ya. Cerita awalnya Pak Bayumi? Pak Bayumi? Halo Pak Bayumi? Halo? Ya, masih mendengar suara kami, Pak? Ya, bisa. Oke, bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya begini, Bu. Awal mulanya pada orang itu, si almarhumah itu meninggalnya dikuburkan lebih kurang jam 2. Ya, terakhirnya sudah membaca doa itu ya jam 3 ya. Ya, jam 3 baca doanya. Ya, sudah itu saya sore hari saya sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Sudah sholat maghrib, setelah saya selesai sholat maghrib, saya keluar. Pulang dari sholat kan ya. Tahu-tanya orang ramai membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan berzikir. Menyebut nama Tuhan. Ya saya ya terkejut lah. Tahu-tahu banyaklah warga yang bilang sama saya, Pak RT, orang yang kita kuburkan siang tadi hidup lagi katanya. Ya, jadi saya langsung ke kuburan, nengok orang yang menggali kuburan, tapi sebelum sempat saya ke tempat orang menggali kubur itu, si mayat sudah dibawa ke rumah. Ya, lebih kurang jam 6.30 lah ya, dibawa ke rumah. Ya, setelah dibawa ke rumah, saya langsung ke rumahnya. Ya, langsung ke rumahnya, ya saya lihat si mayat itu, ya orang sudah meninggal, Pak, Ibu ya. Jadi sudah meninggal, saya lihat ya apakah memang benar kata orang masih hidup dia. Ya tapi ternyata tidak, Pak. Ya, memang benar-benar sudah meninggal ya. Oke. Ya, Jadi yang dikatakan itu, Pak Bayumi berarti yang dikatakan mati suri atau hidup kembali itu berarti tidak benar ya, Pak ya? Di periksanya ya bilang katanya sudah memang benar-benar sudah meninggal. Ya, tidak ada lagi namanya kehidupan itu. Nah, kurang puas keluarganya, kami sarankan untuk diperiksa lagi daripada pihak puskesmas. Ya, ada pegawai puskesmas di dekat rumah kita kan. Nah, jadi sudah diperiksanya namanya Roy itu. Pak Bayumi? Sudah diperiksa Roy itu, katanya memang benar-benar sudah meninggal. Ya tidak ada lagi katanya detuk dan tidak ada lagi. Nah, masih kurang puas keluarganya, sekitar jam 9 kami bawa ke rumah sakit Bari. Setelah dibawa rumah sakit Bari, ya orang di sana pihak rumah sakit dibilang katanya sudah meninggal. Memang benar sudah meninggal, sudah lama meninggal, lebih kurang katanya 15 jam. Ya. Ya. Pak Bayumi. Itu, Pak. Ya. Ya Pak, berarti informasi yang menyebutkan ada mati suri ataupun si jenazah ini hidup kembali itu sama sekali tidak benar ya Pak? Tidak benar, betul, tidak benar itu.
Ya, saya menyaksikannya sendiri. Soalnya yang memakamkan waktu masuk ke di lubang kubur saya, setelah saya amati setelah dibongkar, sampai memang saya tidak merok ke rumah sakit, Pak. Tidak ikut ke rumah sakit. Oke. Tapi ya orang-orang yang bilang, warga yang ikut itu katanya setelah di rumah sakit, ya pihak rumah sakit yang mengatakan memang sudah meninggal. Oke, dalam Pak hal itu. Bayumi. Pak Bayumi, Ya. sebetulnya awalnya yang berinisiatif untuk membongkar makam kembali itu siapa, Pak? Dan gimana ceritanya? Ceritanya begini, kalau mendapat informasi, saya tanya dari pihak keluarga, katanya sepupunya ya, yang dari desa Pedamaran itu. Katanya masuk RO itu dia minta bongkarkan bahwa masih hidup. Nah sudah itu bapaknya juga bilang bahwa ada bisikan, orang tuanya yang laki-laki, ada bisikan dari si almarhumah tadi. Ya maka digali lah katanya kuburan itu lepas maghrib. Oke, nah kalau kayak gitu Pak, setelah kemudian tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini tidak betul ada istilah atau berita mengenai mati suri dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian di pemberitaan yang muncul itu ada narasi yang menyebutkan bahwa ini hidup kembali? Itu gimana sih Pak, sumbernya dari mana informasi itu? Iya mungkin itu saya rasa ada ya pihak keluarga itu merasa kehilangan. Jadi siapa namanya? Nah, jadi ya merasa kehilangan apa baru itulah anak dia yang meninggal anak baru umur masih muda 31 tahun. Jadi mana lah kita bilang ya, rasanya takut lah namanya kehilangan kematian itu kan. Jadi maka langsung dibongkar itu rasa kan. Oke, baik. Kalau boleh tahu almarhumah ini meninggalnya disebabkan apa ya Pak? Itu sebenarnya tidak terlalu lama, sakitnya katanya ketegoran ya Bu. Iya. Oke. Baik. Ya penyakit ketegoran dia dari apa dia kan rumahnya jauh itu di daerah Pusri. Jadi dalam kondisi sakit gitu ya Pak Bayumi. Oke, Pak Bayumi terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu Pak Bayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga tentunya ucapkan turut berduka cita ya atas peristiwa yang kemudian menimpa yang bersangkutan dan juga keluarga, semoga diberikan ketabahan ya. Amin amin. Dan itu sudah dikonfirmasi ya tadi, jadi nggak ada isunya nih soal mati suri atau sudah meninggal kemudian hidup kembali ya.